sudah siap di depan layar kaca Anda. Tentunya sudah siap juga ketemu saya Kak Rose yang menemani Anda di acara Rumpi Rose. Temani oleh Daniel di pojok sana. Dan sudah hadir juga beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Ceritanya macam-macam banget hari ini ya. Tapi kita mojok dulu untuk membahas apa yang menjadi perhatian netizen di luar sana. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Akhirnya dari kemarin ya, Billy Syahputra mengkonfirmasi bahwa memang istrinya Vika sudah melahirkan gitu. Ada story-nya Billy sejam yang lalu menggambarkan seperti apa babynya, karena memang belum ada foto resminya ya. Tulisannya adalah Masya Allah nak, matanya abu-abu kayak gitu. Jadi penasaran ya. Ini baby boy ya. Terus habis gitu ada juga dari, ini yakin dia itu dari Billy yang ngasih. Hah? Katanya sih Kak, Katanya. Jadi kita mengangkat sebuah katanya nih ya. Ada YouTube channel ya menggambarkan tuh di depan rumah sakitnya itu. Kenapa nggak telepon Billy aja sih, bener nggak sih dia kasih hadiah mobil buat Vika gitu? Ini soalnya coba kita lihat, soalnya ini menjadi komentar netizen, walaupun ya aku belum konfirmasi juga apakah benar nih Billy sebagai rasa gembiranya dia menghadiahkan mobil buat Vika. Coba kita lihat videonya berikut ini dan kita telaah ini gimana ceritanya benernya. Aku pengen lihat dari dekat jadinya berdiri deh. Iya itu kayaknya, jadi kayaknya Bang Billy hadiah kegembiraan karena kelahiran bayinya adalah mobil. Padahal 4 bulan yang lalu Bang Billy baru beli mobil juga buat istrinya Vika, sampai dimarahin sama Vika ya. Dia bilang, kamu kan sebulan lalu baru beli mobil ya. Jadi mobilnya ada 3 nih total ya. Jadi 1 buat Billy yang 5 bulan lalu, yang 4 bulan lalu buat Vika ya. Yang ini kayaknya buat bayinya. Terus ada postingan lagi curahan hati Billy ya. Ini menandakan rasa bahagia, syukurnya, dan juga rasa harunya gitu, karena melihat bahwa istrinya itu kan melahirkan tanpa didampingi keluarga dari orang tuanya gitu, karena tinggalnya berjauhan ya. Kamu wanita Eropa Timur yang melahirkan anak aku di Indonesia tanpa ada dampingan satupun keluarga kamu, dan mama yang begitu sayang sama kamu, katanya gitu. Terima kasih ya sayangku. Vika Toria Kolesnaya sudah memberikan kehidupan baru untuk anak aku di dunia. Bismillah, semoga anak kita sehat, sukses dan bahagia, serta kelak nanti akan menjadi anak yang bermanfaat untuk banyak orang. Amin. Oke. Tuh SRK tuh apa SRK? SRK apa? Ada SRK, bendera merah putih sama bendera apa? Negara mana? Belarus ya. Mungkin inisial nama anak ya Pak? Ya, mungkin ya. Coba kita lihat komentar netizen berikut ini. Emang bener Bang Billy ngapain pesta pernikahan emang bener Bang Billy ngapain pesta pernikahan mewah-mewah? Mending uangnya buat bahagian istri. Keren, iya kan? Tanpa mengadakan pesta dia bisa beli 3 mobil. Yang berikutnya, keluarga ya Vika pasti bahagia anaknya diperlakukan dengan baik oleh Bang Billy dan keluarganya. Hey, ini ngetiknya kurang N ya, nyak. Ganggu banget loh baca iya menyak itu, nanti takutnya tuh orang jadi kebiasaan. Yang berikutnya, bini gue lahiran gue kasih mie instan 1 dus isi 40 bungkus. Emang lagi ambil darah apa ya? Kalau ambil darah kan biasanya dikasih mie sama apa sih, sama telur. Yang berikutnya, kalau Billy lahiran istrinya dikasih mobil, lah kita kalau udah lahiran dikasih jamu atau rempah-rempah yang pahit. Ini bahasa apa sih? Di aksi itu apa? Yang pahit kenapa YK? Yang berikutnya, kalau jadi istri Bang Billy dijamin gak akan baby blues. Suami idaman banget. Lanjut. Habis. Ini ya komennya pasti bagus-bagus ya. Komentar saya hanya masalah cara penulisan yang membuat orang pusing. Kita menuju ke bintang utama kita. Ada Ayu Azhar yang putrinya yang kemarin baru saja meraih gelar sebagai wakil 2 Abang None Jakarta 2025. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Seru banget.
Mama nih kayaknya paling deg-degan. Kamu nontonnya deg-degan. Kamu nonton itu aja deg-degan. Nontonnya deg-degan. Waktu itu juga lebih deg-degan pastinya ya. Pasti deg-degan. Tapi alhamdulillah lihat teman-teman aku yang datang support itu jadi tenang langsung. Jadi alhamdulillah. tenang. Oke, Mama gimana nih waktu dampingin tuh rasanya? Aku yang deg-degan. Sama Lennon aku kan. Oh, sama Dapat undangan Lennon. di situ. Excel juga nonton sama Mariam, tapi nggak dapat di kursi parents. Papanya juga deg-degan. Oh, nonton juga. Linknya dikirim. Linknya dikirim secara live tuh dikirimnya. Live ya, tapi nggak sempet ya nonton ya Iya, lagi kayaknya tour. dia ya nonton playbacknya. Playbacknya. Mama katanya waktu zaman karantina latihan apa segala macam sampai nongkrongin karena Itu waktu di selatan karena belum tahu. Tapi kebetulan pas aku lihat ya ternyata memang mereka disiplin sekali waktunya. Ada pas mau pertunjukan ada belajar koreo atau apa, udah selesai terus nanti Isabel sama temen-temennya belajar lagi di bawah. Gitu aja sih. Enggak, waktu itu datang karena apa sih? Waktu datang pengen lihat karena apa? Gini loh anak gadisku. Iya, betul, ya. anak gadis. Itu nggak pernah keluar rumah, apalagi malam. Isabel itu paling cepet tidur, disiplin sekali. Oke. Jam 8 udah selesai semua, udah gelapin kamar, 9 udah tidur. Jadi kalau jam 8 kok belum pulang, aku agak bingung. Tapi ya kesana ngeliat. Tapi Isabel bilang, Mam jangan dong. Gimana Isabel? Kamu katanya sampai bingung juga, ada yang bilang ada yang datang nih orang tua gitu. Iya, sempat ada satu senior yang bilang, oh ya Bang Non, tolong diinfo kalau orang tua tunggu di lobi aja ya. Terus aku kayak, emang siapa orang tua yang datang? Ternyata mama aku sendiri. Aku ngintip-ngintip tapi nggak ketahuan sih. Malah disuruh masuk, mau masuk Non. Aku bilang, aku udah empok-empok dipanggil Non juga. Semuanya non ya. Terus Isabel bilang memang di situ pakemnya gitu. Panggilannya. Jadi aku mau datang terus biar dipanggil Non. Ya. Oh, jadi Mama ini sampai naik ke atas lihat Enggak sih, nggak sampai naik. Jadi dia gedungnya di belakang. Aku pikir mana dia ya, kan udah agak sore kan kantor udah tutup gitu. Jadi aku cari, oh satpamnya bilang di sana Bu Ayu. Oh, iya, pintunya Ibu Ayu kebuka. soalnya. Terus pintunya kebuka, aku ngintip. Oh iya dia lagi latihan gitu. Tiba-tiba ada seniornya. Oh iya, siapa? Oh, mamanya Isabel. Isabel sendiri ini kan persiapan menuju. Kalau gitu kan ajangnya udah pemilihan ya, tapi kan Iya. kamu dapat pembekalan. Iya. Apa yang paling berkesan saat pembekalan itu? Mungkin apa ya, perspektif aku towards program-program pemerintah. Jadi mungkin sebelumnya aku nggak terlalu terlibat dengan isu-isu yang ada di Jakarta atau how pemerintahan works. Karena aku emang anak IPA ya, jadi fokusnya ke IPA. Jadi pas belajar tentang isu kayak ilmu sosial dan hal-hal tentang Jakarta, it's something new for me. Jadi alhamdulillah bisa menambah wawasan juga. Menyenangkan sekali ya. Kalau lihat kamu jawab pertanyaan tadi, public speaking kamu juga bagus banget gitu ya. Alhamdulillah. Makanya alhamdulillah. Apakah karena ini kamu belajar dari sekolah begitu, apa di sana juga diajarin lagi tuh? Pastinya ada pembekalan khusus buat public speaking, dan kita setiap hari, at least pas di selatan, kita selalu ada latihan speech, latihan tanya jawab, juga public speaking, juga ada pembekalan dari ya pemateri-pemateri yang punya pengalaman yang sangat luar biasa. Kadang ada yang journalist, ada yang professional MC, jadi kita belajar right from the experts juga. Padahal kan kamu juga pasti dapat pembekalan dari Mama ya. Pasti. Very expert Apalagi juga. selatan ya, kayaknya ketat Selatan itu banget. lebih ini ya pembekalannya. Karena mereka soalnya mau dikirim buat mewakili daerahnya ya. Kalau dari Mama pembekalannya apa? Kalau aku pembekalannya doa aja, sama Isabel bilang apapun, yang penting kamu sudah memberikan yang terbaik dari kamu. Sudah masuk finalis, aku udah senang. Alhamdulillah. Komentar netizen coba kita baca ya berikut ini. Padahal seharusnya juara 1 ya Tante gitu. Ini pendukungnya ya berikut. Next daftar Putri Indonesia ya kakak. Lanjut ada lagi. Harusnya juara 1 sih kalau dilihat dari jawabannya. Masya Allah. Semoga Non Isabel semakin menyala. Makasih semua. Isabel ketika melihat ya kamu dengan mengikuti ajang ini ada banyak perspektif baru yang bisa kamu dapat. Ada kebayang juga nggak pengen ikut ajang lain? Pastinya Mama pernah bilang mungkin harus ikut Putri Indonesia, tapi ya aku 2 tahun yang lalu udah ikut Gadis Sampul, sekarang Abang None, dan Abang None ya it's a long journey, hampir 3 bulan. Jadi mungkin sekarang aku fokus sebagai Abang None aja karena karena tugasnya ya? Ya buat sekarang aku fokus sebagai Abang None aja karena memang penugasannya kita menjabat setahun, tapi setelah 1 tahun menjabat juga kita masih dapat kesempatan buat berkiprah sebagai Abang None. Jadi insya Allah dengan komunitas baru ini kita akan ada banyak
project bersama yang ya aku pengen fokus di situ aja dulu. Tadi pagi-pagi udah rapat dia. Oh, Iya ya, penugasan. Iya, kita udah mulai penugasan dan juga prokernya Selatan. Jadi ya, we're right into it sekarang. Ya ampun, lucu banget sih, seru ya. Jadi aku benar-benar merasakan bahwa anak kalau masih bayi sama kita nanti udah sekolah punya sekolah, waktu gadis sampul udah ada gadis sampul, sekarang ikut Apnon udah ikut pemerintahan. Jadi kayak takut banget sih anak-anak gede gitu ya. Nah, terus jadi kuliah kamu gimana dong? Kamu itu kan? Ya sekarang aku fokus penugasan aja dulu beberapa bulan, kita lihat how does it go. Aku kan ada tanggung jawab sebagai noni juga ya, dan kita harus ya we have to give back to the community. Mereka udah trust aku dengan gelar noni Jakarta Selatan, wakil 2 noni Jakarta. So itu pernah ada satu senior yang bilang itu selempang bukan kita senyum-senyum di foto, tapi itu langsung dijahit ke dalam hati kita. It's a responsibility. Jadi we have to take it seriously. Seru banget, siapa pengen ikut merinding ya. Coba kita pengen dengar juga nih, kita challenge ya. Isabel, coba boleh nggak kamu jawab dengan cara kamu kayak kamu jawab pertanyaan waktu kompetisi ya. Ini ada pertanyaan, ini pertanyaan di sini. Di sini mana pertanyaannya? Oke, challenge. Isabel, apa tanggapan kamu tentang privilege anak artis sehingga banyak orang yang suka menuduh bahwa semua yang kamu jalani itu tercapai dengan mudah? Mungkin bisa dimulai dengan satu quotes, it's not about the destination but it's about the journey. Kadang kita nggak akan tahu destinasi kita kemana. Mungkin kita dapat sebuah role kalau di acting karena memang ada koneksinya, tapi tetap ada journey yang harus dilewati. Buat saya sendiri, ya pasti ada audition, ada my own personal journey, discovering myself. Tapi mungkin itu nggak terlihat dengan semua orang. Yang penting kita dan Allah tahu effort yang sudah ditaruh, dan insya Allah itu akan menjadi hasil yang baik. Jadi privilege jadi anak artis juga ada prosesnya untuk mencapai tempat yang dia sekarang tempati. Itu ibarat cuman sejak awal. Selanjutnya kan nggak bisa bergantung hanya karena anak artis gitu ya. Malah artis mamanya juga seumur dia belum tentu bisa masuk 3 besar. Masya Allah. Oke ya. Oh, ada next pertanyaan lagi nih. Nomor 2. Apa aja sih langkah mudah supaya anak muda zaman sekarang tidak menjadi mental pembuli di sosial media? Mungkin bisa quotes lagi, ada satu hadits yang saya selalu terapkan, semua perbuatan baik adalah sedekah. Mungkin itu sesuatu yang harus diingat semua anak muda generasi sekarang, selalu melakukan sesuatu yang baik karena itu adalah sedekah kita. Dan the internet is something yang sangat beneficial buat kita di era ini, tapi juga bahaya. Jadi semua anak muda, tolong kita lakukan yang terbaik buat kita semua agar masa depan kita bisa bersinar bersama-sama. Aku ikut merinding. Dan dia kemarin juga sempat cerita dengan perjalanan dia mau sekolah sebagai dokter gitu ya. Ada juga mimpi besar yang ingin kamu wujudkan, ya kan? Iya pasti. Apa kalau boleh diceritakan tentang dunia kesehatan ini? Ya dunia kesehatan is very wide, tapi aku pengen kasih sedikit effort buat riset juga dan pengen lebih mendalami tentang genetics dan DNA. Sebenarnya ini terminologi IPA, maaf guys. Tapi insya Allah itu bisa nggak hanya membantu pasien-pasien aku kalau udah jadi dokter, tapi membantu jutaan orang. Insya Allah kita bisa ketemuin sesuatu yang baru yang bisa change the game of medicine, insya Allah. Tapi niatnya emang cuma buat membantu orang dan membuat kehidupan orang lebih gampang, biar kita ada lebih banyak ruang buat beribadah dan live our life happily, nggak usah pikirin kesehatan juga. Jadi bukan cuma sebagai dokter, tapi kamu juga akan lebih banyak melakukan riset. Insya Allah. Ya, jadi ilmunya bisa bermanfaat buat orang Lebih banyak banyak dan lagi. berkelanjutan, ya nak ya. Mungkin nggak langsung di kita, tapi 10 tahun kemudian mungkin ada ya junior aku yang bakal pakai riset aku dan ketemuin sesuatu yang baru. Kita nggak pernah tahu kan. Jadi as long as we put the first step. Oh, Masya Allah, amin. Yang berikut nih, ini kan Sabel nih. Kalau Ayu katanya baru punya cucu lagi. Katanya. Lucu banget, pengen aku kasih unjuk fotonya. Ya ampun. Ini Sabrina. Ada cewek. satu lagi anaknya Axel baru lahir. Baru banget ini lahir. Kemarin baru dibotakin, terus Isabel bilang, ih kayak mini mi katanya. Nanti aku spill fotonya. Jadi panggilannya apa ini? Sama cucunya nanti dipanggil apa? Aku panggilnya apa sayang? Dia masih dipanggil mama sih. Oh, oke. Mama Ayu. Ini bagus. Jadi forever mama ya. Insya Allah. Insya Allah. Mama. Kalau datang ke ajangan Bang None jadi non. Iya, aku pengen datang terus. Ya. Datang terus. Oke,
Aurel dan juga Mbak Ayu. Berikut ada Novi Fitriona. Ini Novi Fitriona ini kemarin membagikan sebuah video yang kemudian viral ketika dia membagikan pengalamannya sebagai seorang istri yang ya pasti rasa sakit dan marah ketika melihat suaminya itu jalan dengan perempuan lain. Tapi ketika dia menegur, malah dia yang kemudian apa ya istilahnya didorong gitu. Jadi sang suami ini seolah-olah terlihat lebih memilih perempuan lain ketimbang dirinya. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Novi, apa kabar hari ini? Gimana perasaan kamu? Nggak tahu. Nggak tahu. Mau diputar lagi atau nggak usah ya? Nggak usah diputar lagi deh. Kita lihat aja artikelnya. Viral, istri sah labrak suami dengan selingkuhan di mall. Istri sedang berjuang melawan kanker, suami malah membela selingkuhannya. Mau diputar videonya? Ada videonya. Ada. Nggak apa-apa, kamu mau lihat lagi? Boleh. Boleh. Ya, kita lihat. Jadi itu kejadian pada saat itu kamu nggak sengaja gitu ketemu? Tidak. Jadi kamu habis apa sebelumnya? Saya sebelumnya itu dari rumah sakit mau kontrol. Jadi kan pertama dari siang, kemudian jadwal saya itu sore hari. Setelah dari rumah sakit itu saya harusnya sih mau mendaftarkan untuk MRI. Cuma kan sebelum ini saya udah diblok suami selama 2 minggu. Jadi saya komunikasi melalui ipar saya. Saya bilang bahwa kalau saya boleh nggak MRI, karena siang itu saya dikirimin duit gitu buat berobat kan. Saya izin dulu gitu, tapi nggak ada jawaban, makanya saya mutusin ya udah deh pergi makan dulu yuk ke mall gitu kan sambil sholat maghrib. Saya bilang gitu. Jadi kan ketika saya mau parkir mobil, saya ketemu nih mobil suami saya. Sementara kan saya taunya suami saya bukan berada di Pekanbaru, tapi kami kan tinggalnya 4 jam dari Pekanbaru, itu namanya Air Molek gitu. Ketika itu saya lihat hanya supirnya. Saya tanya juga ke tiketing kan pas dia pintu keluar, saya pastikan lagi itu di dalam tadi ada perempuan nggak, saya gituin. Enggak, sendirian. Feeling saya suami saya masih di dalam. Saya keluar mall, kemudian putar lagi masuk ke mall. Dalam hati niat, ya Allah kasih lihat aku siapa perempuan barunya lagi, karena sebelum ini ada orang lain gitu kan. Jadi kalau memang rezeki aku ngelihat siapa perempuannya, aku mau foto dari belakang aja. Kan kamu bilang tadi siapa perempuan barunya lagi gitu. Kenapa, apa yang mendorong kamu mau melihat, mau memfoto gitu, buat gitu apa? Karena kan kesempatan terakhir yang saya bilang waktu di bulan Februari waktu saya masih berobat di Bandung itu, saya baru tahu dia ada perempuan selama ini kan. Saya bilang ini kesempatan terakhir kamu buat perbaiki, saya bilang gitu. Jadi jangan kecewain saya lagi, karena saya kan sudah punya bukti rentetan kejadian itu dari lama, saya udah rekam semua gitu ya. Di bulan Februari tahun 2025 ini. Iya. Kamu sendiri ketika kamu ketemu gitu kan, kamu sempat narik suami ya. Apa sebenarnya ingin kamu sampaikan sih? Kan saya udah masuk nih pertama ke mall, saya kelilingin, mau nggak ketemu kan. Jadi ketika di lantai 4, saya sempat beli donat karena udah capek nih kan, saya nggak boleh capek gitu ya. Jadi saya duduk dulu, nggak jadi sholat, saya ketinggalan sholat maghrib. Jadi ya udah dia pulang, udah nggak selera makan gitu kan. Tapi dalam hati tuh bilang, ya Allah kasih lihat dong kayak gitu, kayak ngebujuk kan, kasih lihat aku dong kalau memang ini jalannya gitu. Karena memang nggak ada, biasanya kan orang aja yang ngasih tahu. Ini udah 3 bulan ini kok feeling saya tuh ada orang lain ini, begitu kan. Akhirnya pas saya udah mau pintu keluar di tempat makan itu, saya lihat dia duduk sendiri. Saya berpikir, oh mungkin perempuannya lagi ke toilet kali ya, saya bilang gitu. Saya tungguin, ternyata ada perempuan berdiri yang baju biru itu, yang di video, di kasir. Saya nggak expect itu dia ya gitu, perempuannya dengan kayak gitulah bentukannya gitu. Jadi pas saya nunggu mereka jalan berdua, oh ternyata ini, saya juga kaget gitu. Baik, ini ada klarifikasi ya, suaminya karena viral kemudian juga ada menyebutkan klarifikasi, bahkan di situ dia mengaku katanya dia sudah menceraikan kamu secara talak di bulan Agustus 2024. Kita lihat videonya berikut ini. Kamu sempat bilang di Februari tahun ini kamu masih memberikan dia kesempatan, tapi beliau sendiri mengaku katanya sudah bercerai secara talak.
Kalau dari sisi kamu sebenarnya apa yang terjadi? Sebenarnya yang versi saya, kebiasaan suami saya ini kalau ribut suka mengusir saya, pulang aja ke rumah bapak, dia bilang gitu. Tapi nanti ketika dia udah reda, beneran nih, saya udah kemas-kemas baju nih, enggak kayak gitu. Memang udah template-nya seperti itu. Dia kalau ada masalah apa-apa nanti ujungnya aku talak kau. Dia enggak, gimana ya, saya itu kalau kelahi sama beliau selalu diem, nggak mau beradu berdebat. Jadi mengungkapkan kata cerai itu udah lumrah sih, lumrah dia lakukan, sering dia lakukan. Mengusir kamu juga hal yang sering kamu lakukan, sehingga hubungan kamu ini di terakhir-terakhir ini kalau digambarkan apakah baik-baik saja atau sedang ada konflik? Kalau atau dari tahun ini yang sejak saya sakit, saya divonis cancer itu, dia ada perubahan sedikit baik, ya, sedikit lebih perhatian. Hanya saja di 3 bulan belakangan ini saya ngerasa dia tuh memang berbeda sekali, jarang pulang ke rumah seperti itu. Baik. Ini di postingan Instagram kamu juga ada highlight gitu, tulisannya ada ya menggambarkan tentang beberapa orang yang kamu duga pernah dekat dengan suami kamu. Bahkan kamu sempat cerita sebelum menikah, 2 bulan sebelum menikah kamu tahu bahwa suami kamu ya pernah juga punya hubungan dengan perempuan lain, bahkan sampai hamil. Kamu sempat bercerai juga di tahun 2021, namanya rujuk lagi. Ada banyak sakit yang kamu alami selama pernikahanmu gitu. Apa yang membuat kamu masih terus bertahan gitu? Selain berikut ini, tetap dulu.